Bahwa ono lagi tidak universal. Nah, kembali ke masalah kesadaran tadi, Mas Dinus kan barusan bilang bahwa kesadaran agama itu tidak membutuhkan agama. Kalau misalnya kita memperdalam lagi bahwa kesadaran itu tidak membutuhkan agama, bagaimana misalnya nanti itu tanpa agama, kan tambah tidak menjamin lagi itu orang untuk berkesadaran. Iya, Dengan karena adanya gini. agama saja tidak menjamin, apalagi tidak adanya agama. Iya, jadi gini. Agama dulu dengan agama sekarang beda. Karena orang dulu itu agama itu benar-benar digunakan untuk yang sebenarnya. Ini yang beda orangnya apa agamanya? Kalau kita membicarakan sekarang ya. Jadi gini. Orang itu dengan adanya agama biar terarah. Tujuan agama, Iya. ya. Tapi jangan dijadikan agama itu menjadi suatu komunitas. Gitu. Kuwi nek enggak agama iki engko ning kono kleru. Padahal kita mau dapat pengetahuan dari mana, mau ke Jawa kayak mau ke agama apapun, welcome. Kita jangan membatasi lingkup ruang kita untuk mengetahui tentang adanya kehidupan ini. Kita mau ke Islam boleh, nggak masalah. Kita ke Jawa boleh. Kita ke Katolik boleh. Oh Buddha atau Hindu boleh. Bebas kita menerima pengetahuan. Lah itu nggak salah kok, baik kok. Mengajarkan pengetahuan kebaikan. Yang jadi masalah itu ketika manusia membeda-bedakan satu dengan yang lain. Akhirnya kita bukan makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi kita hanya dikuasai oleh satu golongan yang akhirnya menganggap yang lain itu beda. Nah terus hal seperti itu kan akan menjadi suatu perselisihan, perpecahan hingga mencapai pada titik peperangan. Iya, betul. Nah itu. Nah, itu mindset manusia telah menyalahartikan agama. Iya. Saya ingat perkataan Gus Dur Gitu. bahwa kita itu sebenarnya banyak yang menuhankan agama. Nah, akhirnya menjadi mindset itu tadi. Terus akhirnya menjadi merasa benar, merasa paling suci, dan agama yang lain salah, ya kan gitu kan. Saya tidak memilih agama apapun, karena saya sifatnya universal. Bahkan Jawa pun yang begitu aja saya anggap ini kan keliru kan gitu kan. Karena ya jangan kita membatasi ruang lingkup kita untuk memahami alam semesta ini, memahami kehidupan ini. Kalau kita membatasi itu, ya ilmu kita hanya sebatas itu, nggak akan berkembang, kan gitu. Lingkup kita itu hanya sempit saja. Makanya kan kita harus bijak dalam menyikapi hidup ini. Kita diberikan otak, harus berpikir dengan nalar, dengan akal sehat. Kita diberikan hati untuk mempunyai perasaan, gitu. Merasakan apa yang orang lain rasakan, merasakan apa yang kita rasakan sendiri, merasakan apapun yang ada yang menjadi keadaan dunia alam semesta ini. Nah dari itu ketika kita bisa melatih kecerdasan, bisa melatih kesadaran diri kita dengan perasaan, maka orang akan menemukan yang namanya kebijaksanaan. Kita menyalahkan orang lain dengan hal yang merasa paling benar misalkan, itu kan nggak bijaksana, kan gitu kan. Seharusnya kita itu kan jangan membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Semua ini kita sama-sama dari satu sumber yang sama, tapi dengan keberadaan kepercayaan itu seolah-olah kita berasal dari sumber yang berbeda, padahal kita diciptakan pada sumber yang sama. Kita ya sama-sama makan nasi, kita sama-sama menghirup udara. Nah itu makanya kan ya jadi Jawa pun ya ojo terlalu ngono kan, makanya yang ngono ojo ngono kan ngono. Jadi ya kita harus bisa berpikir luas, berpikir lebih fleksibel, jangan kaku menjadi orang kan gitu kan, jangan kolot sebagai orang manusia primitif kan gitu kan.
Kita itu kan alam semesta, itu tidak bisa dibatasi hanya satu keyakinan atau satu kepercayaan. Untuk menjangkau alam semesta ini kan di sana tuh ada kehidupan berapa dimensi, berapa galaksi, bayangkan. Kalau kita hanya dibatasi oleh salah satu kepercayaan saja, ya kita kemampuannya hanya segitu saja, gitu kan. Oke. Kalau ngomong tentang kesadaran ya, apakah menurut Mas Tinus itu kesadaran itu sesuatu hal yang harus dicapai, ataukah sebenarnya kesadaran itu sudah ada sejak lama dalam diri manusia? Kesadaran itu dibangun. Kalau orang dari lahir kita punya kesadaran, berarti orang lahir sudah pintar apa-apa. Kan gitu. Kesadaran itu kan kemampuan manusia untuk memahami. Entah itu di dalam diri, entah di luar diri kita. Kemampuan manusia untuk memahami sesuatu. Nah, dengan memahami sesuatu itu kita akan mendapatkan yang namanya pengetahuan. Gitu. Dari pengetahuan ini akan membawa kita pada yang namanya kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Karena tahu selah jalan hidup itu yang sebenarnya bagaimana. Tahu arah. Gitu kan. Kalau kita mempunyai banyak pengetahuan itu kan tahu arah. Gitu. Tujuan urip nggopo, tujuanku hidup itu bagaimana dan untuk apa. Kan gitu kan. Jangan hanya menuruti keinginan tubuh. Keinginan tubuh kan hanya wadah yang dibuat dari generasi reptilian. Tapi kita pelajari ilmu cahaya tadi. Pengetahuan cahaya. Kita berasal dari cahaya, atom. Butiran cahaya, starseed. Maka kita harus bisa memahami diri kita sebagai jiwa. Ketika kita bisa memahami jiwa kita, ya secara fisikly kita akan terawat juga. Tapi kebanyakan kejadian sekarang orang mengubah sifat tubuhnya atau sifat hewannya hanya untuk menikmati tubuhnya, menuruti apa yang dinikmati tubuhnya, menuruti apa yang dinikmati oleh sifat hewannya, tetapi tidak bisa menikmati dirinya sebagai jiwa. Gitu. Makanya kan di mana orang belum bisa mengenal jiwanya, ya kita nggak akan bisa mengenal jati diri kita sebagai manifestasi Tuhan Sang Semesta itu sendiri. Makanya itu kan kesadaran itu kan perlu dibangunkan, dibangkitkan, atau bahasanya awakening. Tangi ayo bangun, ayo bangun. Nah kalau sudah bangun kan sadar ini. Kalau sudah sadar kan manusia tidak seenaknya sendiri. Gitu. Memang dari kecil kita itu sudah dilekatkan banyak identitas, sudah banyak diberi mungkin ya doktrin-doktrin dan sebagainya. Jadi akhirnya itu kesadaran kita akan tertutupi, terhijab. Makanya itu tadi betul katanya mesti harus perlu dibangkitkan. Karena gini Pak, resiko bagi orang yang tidak menguatkan kesadaran itu adalah dampaknya adalah karma. Karma itu tidak terjadi pada diri kita, bahkan keturunan kita. Karma yang dialami keturunan kita itu menjadi beban kita. Ketika manusia tidak segera membangunkan diri untuk mencapai kesadaran, maka selamanya karma itu akan menjadi jurang yang paling dalam. Ketika kita tidak bisa mendidik anak keturunan kita mencapai kesadaran, itu akan menjadi beban kita selamanya. Tetapi sebaliknya, ketika kita bisa membangunkan diri kita untuk mencapai kesadaran, kemudian kita arahkan pada anak cucu kita, ini akan menaikkan derajat kita, meringankan beban tanggung jawab kita. Hidup itu kan berdharma, tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita jalani. Makanya kesadaran itu sebenarnya untuk meminimalisir atau mengurangi
efek karma buruk, kan gitu. Tetapi ketika manusia tidak mau membangkitkan kesadaran itu, dia akan membudidayakan karma dan itu akan menjadi beban hidupnya. Ketika anak cucunya itu mengalami perilaku yang tidak mencerminkan budi pekerti atau keadaban, itu akan menjadi beban orang tua. Bahkan anaknya juga kena. Dan itu akhirnya turun-temurun. Ya sekarang ini kejadian dampaknya. Nah ini kan beruntung sekali, berbahagialah sekali bagi orang yang mulai terbangkitkan. Mungkin dengan mengalami kebangkitan ini akan mengalami suatu penderitaan, penggemblengan hingga pada titik nol. Orang akan dinolkan dulu. Hingga istilahnya mencapai pada titik kepasrahan. Kepasrahan itu bukan berarti kita menyerah, tetapi segala sesuatunya kita kuasakan pada atas kehendak Tuhan Sang Pencipta, bukan kehendak kita yang berangkat dari keegoan nafsu gitu. Makanya kan orang tidak akan bisa mencapai dimensi Tuhan tanpa melalui kesadaran.